Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesyirikan. Beliau adalah bapak para nabi dan rasul, dan juga nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Ibrahim penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keajaiban yang menunjukkan keimanan dan keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Beliau juga masih keturunan dari Sam bin Nuh, yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Pada masa itu, negeri Mausul dikuasai oleh Raja Namrud, yang sombong dan angkuh, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud mendapat mimpi buruk bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya dan menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Karena itu, ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi ibu Nabi Ibrahim alaihi salam dari kekejaman Raja Namrud, sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau melahirkan Nabi Ibrahim alaihi salam di sebuah gua yang tersembunyi, dan menyusuinya di sana selama beberapa tahun. Kemudian, beliau membawanya pulang ke rumahnya dan menitipkannya kepada ayahnya. Masa kecil Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat sejak kecil. Beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau juga tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan, karena ia hanya seorang manusia biasa. Beliau mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala makhluk. Beliau mengamati alam semesta dengan teliti dan mendapati bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat fana dan berubah-ubah. Beliau menyadari bahwa Tuhan yang hak adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau mulai menyatakan kebenaran tauhidnya di hadapan ayahnya dan kaumnya. Beliau menasehati mereka agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak. Beliau juga menantang Raja Namrud untuk membuktikan kekuasaannya sebagai Tuhan. Namun, ayahnya dan kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan marah dan mengancamnya. Ujian Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangannya menyebarkan risalah tauhid. Di antara ujian-ujian tersebut adalah ujian api, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan semua patung-patung di kuil kaumnya kecuali patung terbesar, sebagai bukti bahwa patung-patung itu tidak berdaya. Kaumnya marah besar dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam hidup-hidup di dalam api yang besar. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau dengan menjadikan api itu dingin dan damai bagi beliau. Ujian hijrah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam tidak berhasil mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memutuskan untuk hijrah meninggalkan negerinya bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Beliau berkelana ke berbagai negeri seperti Mesir, Palestina, Suriah, hingga Mekah. Ujian istri kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Sarah berada di Mesir, mereka bertemu dengan Raja Firaun yang terpesona oleh kecantikan Sarah. Raja Firaun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya,
Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Sarah dengan mengirimkan malaikat Jibril yang menamparkan Raja Firaun setiap kali ia mendekati Sarah. Akhirnya, Raja Firaun melepaskan Sarah dan memberinya seorang budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah. Sarah kemudian menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim sebagai istri keduanya. Ujian anak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua dan belum memiliki anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau seorang anak laki-laki dari istrinya Hajar, yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai ujian bagi keimanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail pun bersedia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Namun, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, dan memberikan beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah, yang bernama Ishak. Ujian pembangunan Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah di Mekah sebagai rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail pun bekerja keras untuk mengumpulkan batu-batu dan menempatkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk menyeru manusia untuk datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumandangkan azan yang didengar oleh seluruh makhluk di bumi dan langit. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat suci bagi umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Ujian debat dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke negerinya setelah membangun Ka'bah, beliau masih berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Namun, kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bahkan mencela dan menghina Nabi Ibrahim alaihissalam dan Tuhan yang beliau sembah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun membantah mereka dengan argumentasi yang logis dan tegas. Beliau menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada siapapun, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemberi rezeki bagi semua makhluk. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala yang ada di antaranya. Beliau juga menantang mereka untuk membuktikan kekuatan Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar yakin. Namun, kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan mereka menjadi semakin marah dan sombong. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah di Gua Mahpelah di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan yang mulia dari anak-anaknya Ismail dan Ishak, yang menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan bagi umat Islam dalam hal keimanan, ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga disebut sebagai Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kedekatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya.
Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan jadikanlah imam juga dari keturunanku. Allah berfirman, perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. QS Al-Baqarah 124. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. QS An-Nisa 125. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain dari Allah, kami ingkari kamu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian sampai selama-lamanya kamu beriman kepada Allah saja. QS Al-Mumtahanah 4.